Hai Sobat Teknisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan mereview dan memberikan sedikit tips mengenai sebuah produk yang ada di 994. Apa produknya? Ini dia, blower Sugon 858D. Oke Sobat Teknisi, sebelum kita mengunboxing dan sedikit mereview tentang blower yang ada di depan kita sekarang ini, untuk informasi aja bahwa blower 858D yaitu blower yang cukup ekonomis dari kalangan blower dari produk Sugon. Oke Sobat Teknisi, tanpa menunggu lama-lama langsung saja kita unboxing blower Sugon 858D. Jadi seperti yang kita bicarakan tadi bahwa blower Sugon ini yang untuk 858D ini adalah kalangan yang cukup ekonomis bagi sobat-sobat teknisi miliki. Jadi dia blower yang bertipe non-channel. Jadi ketika sobat proses pembelian atau sobat teknisi berminat, nah sobat teknisi bisa dapat 4 nozzle, yang 2 itu spiral dan 2 yang biasa. Selanjutnya seperti biasa stationnya, dan selanjutnya itu adalah gagang blower. Cukup simple dan elegan. Oke Sobat Teknisi, seperti inilah blower Sugon 858D ketika sampai di meja sobat-sobat sekalian. Jadi untuk blower Sugon 858D itu ketika Sobat Teknisi membeli sebuah produknya, maka Sobat Teknisi dapat seperti biasa buku panduan dari Sugon dan gagang blower serta mata blower atau biasa disebut nozzle. Ada 2 yang biasa. Yang biasa itu ada yang kecil dan yang sedang. Dan yang selanjutnya itu ada yang spiral, dan yang spiral itu ada yang besar dan ada yang sedang. Jadi ada 4 nozzle, dan selanjutnya station serta dudukan gagang. Jadi Sobat Teknisi, untuk 858D ini dia bertipe non channel, jadi cuma 1 channel aja. Untuk selanjutnya kita langsung aja coba untuk pengoperasian serta memberikan tips dan trik penggunaan atau pengoperasian sebuah blower Sugon 858D. Oke, langsung aja. Oke Sobat Teknisi, seperti biasa untuk blower Sugon 858D itu dia mengonsumsi daya itu cukup kecil, cuma 750 watt. Jadi untuk Sobat Teknisi, untuk kelas blower yang cukup kecil ini sebenarnya dengan blower yang lainnya seperti 2020D itu hampir sama, karena dia bertipe kipas yang ada di gagang. Jadi untuk panasnya sendiri ini sama dengan yang blower yang lainnya, cuma dia cuma 1 channel. Nah, di balik 1 channel itu kita langsung aja lihat ya gimana cara pengaturan channel, bahkan untuk beberapa fitur yang ada di 858D. Karena walaupun dia cuma 1 channel, tapi untuk fiturnya dia masih ada. Jadi langsung aja kita coba ya Sobat Teknisi bersama-sama lihat bagaimana. Sebenarnya untuk bagian atasnya sendiri sudah ada sedikit panduan, cuman seperti biasa dia tidak terlalu signifikan, tidak terlalu dijelaskan bagaimana lanjutannya. Jadi kita di sini akan mencoba untuk sedikit meluruskan atau bahkan menyambung panduan yang ada di unitnya 858D. Jadi untuk menyalakannya seperti biasa. Nah, di sini ada cuma 1 channel. Ini untuk temperatur. Jadi dia ada maksimal dan minimalnya. Nah, oke, di sini ada suhu maksimal 100, minimal 20. Oke, kita sekarang pakai angin di 65.
Nah, ini di 75. Oke. Seperti biasa dia untuk pengaturan channel, kalibrasi, dan untuk mematikan buzzernya, atau bahkan untuk kalibrasinya sendiri itu dilakukan ketika unitnya mati ya sobat NISI. Jadi untuk yang pertama itu ada di bagian tombol sini ya. Yang pertama itu ada untuk tombol atas, kita mencet itu dia Celsius ganti ke Fahrenheit. Jadi sekarang kita udah menggunakan suhu Fahrenheit. Nah, ketika kita matikan lagi, dihidupkan lagi, dia tetap di Fahrenheit. Jadi udah kekunci di pengaturan Fahrenheit. Untuk mengubahnya, kita lakukan hal yang sama. Kita mencet lagi, maka dia berubah ke Celsius kembali. Jadi dioperasikan ketika dari mati baru kita nyalakan. Nah, selanjutnya untuk buzzernya atau bunyi dari unit itu, pencet tombol temperatur bagian bawah, maka speaker off gitu kan. Jadi selanjutnya untuk menyalakannya seperti itu lagi, maka bunyinya bakal timbul lagi. Biasanya bagi sobat NISI yang mungkin terganggu dengan bunyi atau bahkan tidak suka, bisa mematikan bunyi beep atau buzzer yang ada di unit. Dan selanjutnya itu yang paling penting adalah kalibrasi. Jadi dalam sebuah blower ataupun solder itu sangat dibutuhkan kalibrasi agar ketepatan dari suhu si unitnya blower ini tepat sesuai yang sobat ini inginkan. Untuk itu cukup tekan tombol temperatur naik dan turun bersamaan, lalu nyalakan. Maka di sini ada kalibrasi di 40, sobat NISI bisa turunkan, naikkan. Untuk pengaturan dari sugon dari pabrikannya itu ditaruh di 40. Untuk kalibrasi yang sobat NISI inginkan, silakan sobat NISI racik-racik sendiri. Oke sobat NISI, untuk tips selanjutnya lebih ke ini ya, untuk perawatan dari unit Sugon 858D. Jadi banyak dari sobat NISI kemarin mengeluhkan elemennya cepat gosong atau bahkan putus. Jadi sebenarnya yang pertama harus diperhatikan yaitu tempat dudukannya. Jadi tempat dudukan dari gagang itu harus diperhatikan kebersihannya juga, serta sehingga ketika sobat NISI melakukan proses blower dan slip, dia menggunakan sensornya kebaca langsung ke unit. Jadi ketika itu semuanya ada hambatan, maka sobat NISI kemungkinan blower sobat NISI berada dalam keadaan hidup. Dan selanjutnya sobat NISI, untuk sobat NISI perhatikan juga itu adalah untuk pengaturan temperatur dan suhu. Jadi suhu, temperatur dan angin. Jadi sobat NISI perhatikan juga perbandingan antara angin dan suhunya. Jadi ketika sobat NISI menggunakan blower yang bertipe kipas yang ada di gagangnya itu sendiri, karena dia kipasnya kecil, jadi jangan menggunakan, disarankan tidak menggunakan suhu yang cukup tinggi dengan angin yang kecil. Tapi kebalikannya, ketika angin gede suhunya kecil itu nggak masalah, cuman itu tentu cukup menyulitkan bagi sobat NISI ketika menggarap sebuah produk. Cuman ketika kalibrasi juga sobat NISI sudah dapatkan sesuai dengan yang sobat NISI inginkan, maka disarankan untuk tidak menggunakan temperatur tinggi dan angin yang kecil, sehingga menyebabkan elemen yang ada di gagang blower itu bisa gosong. Oke sobat NISI, untuk selanjutnya itu ketika sobat NISI mungkin ada kendala dengan gagang blower, ketika dia udah koit ataupun bahkan tidak bisa digunakan lagi, biasanya elemennya yang gosong, maka tidak terbaca di station, bakalan SE atau bahkan error. Jadi selanjutnya mungkin untuk gagang, untuk blower, semua produk yang ada kipas di gagang itu dia cukup simpel dalam pergantiannya. Jadi sobat NISI bisa lakukan di grade sobat NISI masing-masing. Nah, untuk ketersediaan barangnya di 994 tentunya ada. Jadi ketika sobat NISI mengganti sebuah gagang blower atau bahkan membeli gagang blower untuk 858 dan 20D itu pinnya hampir sama. Jadi
bisa juga dipakai digunakan di 858D. Oke sobat Inisi, sekian dulu mengenai tips dan trik serta mereview blower 858D dari Sugon. Jadi ini sebuah produk yang cukup ekonomis tapi powerful dari Sugon 858D. Jadi sobat Inisi, sekian dulu video kita kali ini. Bila ada pertanyaan dan mungkin ada juga saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lainnya. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage 994 di Facebook agar Sobat Inisi tidak ketinggalan informasi apa saja mengenai 994. Saya Rizky, QC 994, pamit undur diri. Ciao.